membentuk satu tim, ya, bentuk kepemimpinan dalam tim yang efektif, ya. Nah, kan ada macam-macam gini, Pak. Sebenarnya yang cocok tuh bagaimana sih strukturnya ya, struktur tim kita ya, bentuk timnya kita seperti apa, gitu kan ya. Ada, kalau yang zaman dulu itu perusahaan masih menganut sistem struktural, ya, namanya jabatan itu dari mulai atas sampai bawah itu terstruktur dengan baik, gitu kan ya. Tapi sekarang banyak perusahaan mulai melihat struktural menghadapi generasi Z, generasi A nanti yang akan masuk, udah nggak cocok, udah nggak up to date, ya. Menghadapi pola berpikir zaman sekarang, struktur itu udah membuat kacau malah, gitu kan ya. Sekarang ada satu buku yang menarik ya, judulnya tuh Unboss. Tidak ada lagi namanya bos. Ya, struktur organisasi harus juga bisa memfasilitasi bahwa semua orang dalam organisasi punya kontribusi. Memang ada orang yang dipilih oleh perusahaan untuk menjadi leader, tapi mereka bukan bos yang boleh seenak-enaknya mengatur. Semua harus berdasarkan pada kesepakatan secara tidak tertulis. Nah, ini yang menarik nih. Saya kupas buku itu satu tuh ya, dari kepemimpinan, unboss, perusahaan yang unboss, komunikasi yang unboss. Tapi saya sadari bahwa suka tidak suka, generasi sekarang ya inginnya begitu. Tidak berjarak, ya kan? Bisa langsung ketemu dengan pimpinan, bisa langsung berkomunikasi, bisa curhat, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi kendala kalau kita menggunakan satu jenis tipe struktural, gitu ya. Nah, ada beberapa jenis ya, kalau saya lihat dari pengalaman ya. Pertama itu yang bentuknya organisasi atau tim yang awareness. Awareness itu ya namanya pimpinan ya di puncak piramid, ke bawah ada lagi sebagai wakilnya, ke bawah ada lagi sebagai subordinatnya, ke bawah ada lagi sebagai staff. Itu yang umum terjadi, gitu kan ya. Nah, kelemahannya apa? Tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan pemimpin di puncak, karena semua harus by struktur, gitu ya. Di satu sisi, Pak, kalau organisasinya besar, memang akan lebih baik strukturalnya tetap dijaga, ya, kombinasi struktur. Tapi hati-hati, ini dalam jangka panjang menjadi sangat berat dan tidak efektif. Karena komunikasi itu jadi lambat sampai ke atas, Pak. Bayangin nggak, Bapak senior manager atau manager. Di staff ada satu masalah, berat masalahnya. Tapi karena supervisor kita kurang respon, akhirnya informasinya terjebak di bawah, terhenti di bawah. Lalu supervisornya hanya sibuk dengan pekerjaannya, juga sama, tidak mengkomunikasikan kondisi yang ada ke para manajernya. Manajer juga sibuk sendiri, tidak dikomunikasikan ke senior manajernya. Akibatnya apa? Banyak sekali masalah yang berbelit-belit dalam organisasi, itu karena jalur informasinya tersumbat-sumbat sampai ke atas. Padahal, Pak, di iklim bisnis seperti sekarang, namanya communication is power. Communication itu adalah kekuatan. Harus cepat, harus segera, harus update. Ya kan? Ya nggak usah jauh-jauh, Pak. Saya aja ya. Saya sebagai leader, ya. Kapal saya nggak besar, Pak. Cuma sekian orang. Tapi buat saya, informasi itu penting. Pak, ada komplain, Pak, dari customer. Oh, kenapa komplainnya? Iya, Pak, katanya begini. Oke, siap. Wah, kan segera kita buat action. Coba bagian tim training, siapkan ini. Pak, ada komplain di bagian rekrutmen. Oh, ada apa ini? Segera. Ya, jadi keputusan itu bisa segera diselesaikan. Karena apa? Karena informasi itu langsung sampai ke saya dalam hitungan detik ketika masalah itu muncul. Ya, itu organisasi yang flat. Tapi kalau model yang struktur, itulah kendalanya, Pak. Mungkin Bapak nggak sadar sekarang itu sedang menghadapi situasi begitu. Di bawah ini gejolaknya luar biasa. Mungkin supervisor Bapak menutup-nutupi, enggak Pak, aman kok, nggak ada masalah kok. Nah gitu ya. Mungkin supervisor Bapak kurang peka melihat situasi yang ada, sehingga dia sendiri nggak ingin masalah dari bawahan sampai ke atas, tutup-tutupin informasi. Itu yang jadi masalah. Nanti demikian juga manajer nutup-nutupin masalah, enggak Pak, aman kok, kita udah tertangani lah, kemarin sudah diskusi, ngobrol-ngobrol, sosialisasi udah beres kok.
Sehingga informasi yang sampai ke atas itu adalah false information atau informasi yang salah atau yang palsu. Sehingga adem ayem, tenang. Suatu hari, boom, barulah kita kaget. Iya Pak, soalnya begini. Kapan? 2 minggu lalu. Loh kok 2 minggu lalu nggak ada informasi? Saya pikir, mulailah kekacauan informasi. Betul ya? Akhirnya terlambat. Kita ini dapat informasi terlambat terus, padahal kita decision maker utama loh. Perahu ini ibarat departemen kita, tapi dapat informasinya terlambat, sehingga problemnya keputusan juga terlambat. Itulah yang terjadi kalau kita menggunakan skema terlalu struktural. Udah nggak zaman sekarang, Pak. Kalau di perusahaan-perusahaan yang sifatnya high speed ya, kecepatan tinggi, IT, mungkin salah satunya juga perusahaan-perusahaan yang sekarang perputarannya cepat, udah nggak cocok lagi pakai model struktural. Mereka matrix, jalurnya ke samping. Luas ke samping, flat, informasi bisa jumping-jumping langsung dengan cepat. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya ke depan ya. Apakah Borwita dengan gerbong yang sekian besar ini masih menganut struktural atau enggak? Kalau menganut struktural, informasi lambat. Padahal di lapangan kita dikejar-kejar habis-habisan tuh. Klien, konsumen, toko, informasi cepat gitu ya. Nah, itu jadi satu kendala. Lalu yang kedua, pimpinan tertinggi hanya mendapat informasi dari bawahan langsung. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kelemahannya di situ. Bawahan tidak memiliki kewajiban bertemu pimpinan tertinggi terkecuali pimpinan langsung. Nah, inilah yang seringkali kalau ditanya kayak tadi contoh ya tentang struktur, Pak, boleh nggak sih kita cawe-cawe langsung ke bawah? Boleh selama kita melibatkan orang yang di tengah. Bawah boleh nggak ke atas langsung? Boleh, tapi dia harus ngomong gitu loh ke atasannya langsung juga. Pak, saya ada informasi penting nih begini-begini. Kira-kira gimana ya bisa diselesaikan nggak? Karena ini kan keputusan di level puncak dan lain sebagainya. Menurut saya komunikasinya harus terbuka se-open itu. Tapi kalau masing-masing punya silo-silo, jangan biar aja lah. Karena nanti kalau bawahan saya menceritakan hal yang buruk, nih prestasi saya nih. Nah, udah mulai. Struktural tuh harus ada kebijakan yang kuat juga, komitmen yang kuat ya, kesepakatan ya. Lalu bawahan yang tidak langsung berhubungan dengan atasan departemen lain. Bahkan kita juga, kalau yang model struktural yang kaku, Pak, kita nggak bisa tuh ke departemen lain tuh. Kita harus melalui atasan dulu, atasan nanti lintas departemen. Jadi biasanya hanya supervisor, manajer yang punya jalur lintas ya. Sedangkan staff dengan staff tidak boleh. Jadi nah kalau supervisor lambat menyelesaikan masalah dengan departemen lain, wah saya sibuk lah, nanti aja lah, besok aja lah. Pak, tapi ini masalah berat. Pak, udah kamu jangan berisik lah. Nanti aja besok diselesain. Nah, mulailah. Padahal yang di bawah tahu sendiri, Pak, bebannya mereka berat. Nah, ini yang level atau yang kelompok tim yang awareness sifatnya, gitu ya. Nah, ini udah mulai banyak ditinggalkan kok, Pak. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan sudah mulai mengkombinasikan antara struktural dengan matriks, gitu ya. Supaya apa? Ya tadi, pimpinan puncak wajib dan harus punya informasi yang update dalam hitungan, mungkin bukan cuma hitungan hari ya, hitungan jam. Wah, ada masalah apa nih? Lapangan, ada masalah apa di lapangan, sehingga tuntas masalah, gitu ya. Lalu yang kedua, ada lagi tipe yang dinamakan dialog. Dialog ini kita leader di tengah, ya kan? Kita di tengah, lalu kita yaudah bisa langsung direct, ini sebut matrix ini. Jadi kalau di perusahaan Korea, yang saya tahu ya, perusahaan Korea, Pak ya, saya pernah menghandle satu perusahaan Korea tuh di Tangerang Timur. Itu perusahaan sepatu Nike, ya. Namanya leader nggak punya kotak ruangan sendiri, Pak. Namanya leader itu persis bentuknya di tengah, kayak panggung ke atas gitu duduknya. Dan dia punya meja entah yang 3 atau 4, jadi bisa keliling begitu tuh. Semua anak buahnya ada sekeliling dia. Dulu saya bingung, wah ini kok leader begini, berarti leader nggak ada privasinya. Memang nggak ada privasinya kalau model begini. Tapi direct informasinya cepat. Hampir di perusahaan Korea yang saya tahu, modelnya tidak punya ruangan, Pak Manajer. Tapi di tengah-tengah lapangan. Ya, cepet. Ada informasi langsung begini.
Pak ini begini, Pak ini begini, oke langsung laksanakan. Nanti yang sebelah sana datang ke sini, laksanakan. Nah itulah model yang dialog. Ya, saya sendiri di sini mencoba untuk nggak terstruktur terlalu kaku ya, tapi mencoba untuk dialog. Kecepatan informasi itu penting buat saya. Posisi pimpinan berada di tengah, menunjukkan bahwa dia adalah pusat dari semua komunikasi dan dialog dari tim. Ya kan? Ya. Dan di sini juga namanya dialog ya. Tidak harus selalu ketika bawahan nanya ke saya langsung ngambil keputusan. Enggak juga. Oke, kalau begini kondisinya gimana kira-kira? Kaji dulu, cek dulu di lapangan seperti apa. Siapa? Diskusi dulu. Pak, kita sudah bisa mendeteksi Pak, menganalisa Pak, masalahnya begini. Jadi kalau menurut kami keputusan begini. Oke, laksanakan. Wah, jadi kita duduk lagi, lihat lagi ada masalah nggak. Nah itu membuat bawahan kita dewasa dan kita nggak kehabisan waktu dengan crowded yang mikro, gitu ya. Lalu ada setiap anggota tim terhubung langsung dengan pemimpin, menunjukkan bahwa pemimpin terlibat secara aktif dengan setiap individu. Nah, itu ya. Pimpinan dalam tim yang efektif mainkan peranan sentral. Nah, fasilitasi. Ini kita benar fasilitasi nih. Ya kan? Kita hanya menjadi decision maker, pengambil keputusan, sedangkan semua analisa, kajian, lalu fakta, data, itu dari lingkungan kita. Ya, di perusahaan IT yang saya juga pernah bantu juga modelnya seperti ini. Ya. Lalu yang berikutnya, ada yang disebut participation. Nah, kalau participation, kita terlibat dalam tim-tim yang ada. Jadi kita menjadi bagian dari tim, gitu kan ya. Jadi partisipasi itu keuntungannya adalah kayak urun rembuk lah. Yuk bareng-bareng urun rembuk ya. Jadi gimana nih ya strateginya? Memang kita harus punya berbagai macam metode, model, bagaimana misalnya bisnis canvas tuh ya. Lalu misalnya metode problem solving yang baik, lalu punya metode gimana cara pengambilan keputusan yang baik, dan sebagainya. Karena kita benar-benar jadi orang yang jadi satu bagian, tapi kita yang menguasai metode-metode. Ini harus banyak pelatihan juga timnya. Misalnya ada pelatihan mengenai spin, ya kan? Teknik bagaimana menyelesaikan masalah dengan metode spin. Latihan bareng-bareng, nanti baru diterapkan. Yuk kita pakai yuk spinnya yuk. Nah, kita sebagai leader juga ikut terlibat di situ. Itu model partisipasi. Pimpinan dapat berperan sebagai atasan sekaligus sebagai anggota tim. Dalam partisipasi, kita tidak harus setiap ada permasalahan atau meeting, kita sebagai leader. Kadang-kadang kita cuma jadi pendengar. Yuk silakan, hari ini siapa yang absen? Siapa yang piket jadi leader? Saya Pak, oke silakan. Anda atur ya. Wah ini juga mendewasakan Pak. Biasanya bawahan juga ide-ide mereka lebih confident. Ya kita cuma dengerin, tidak menyanggah, tidak apa dan lain sebagainya, tapi tetap decision kita yang putuskan nanti akhirnya, gitu ya. Lalu atasan perlu mengerahkan berulang-ulang jalannya proses kerja, ini juga sama ya, karena kita sebagai moderator juga gitu ya mengarahkan. Sebentar, ini kayak melenceng deh. Yuk kembali ke sini ya, moderasi. Nah itu kira-kira ya. Lalu yang terakhir ada yang disebut sebagai empowerment. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang multi-project, yang projectnya banyak ya. Dan biasanya tugas kita adalah benar-benar ngontrol. Project A jalan nggak dari A sampai Z-nya. Project B jalan nggak dari A sampai Z, dan terusnya. Ya, biasanya ilmu yang perlu dimiliki oleh leader di sini adalah project management skill. Mengatur project by project, gitu ya. Saya nggak tahu di Borbita ada nggak, tapi menurut saya bisa diadop ya, bisa diadop tuh. Misalnya contoh di bawah saya ada 3 kategori, misalnya entah itu bagian misalnya AR, kalau di keuangan ya, bagian AP, bagian. Nah itu mereka punya timnya sendiri seakan-akan. Yuk beresin, saya tugasnya ngontrol dari jarak jauh. Ya, ini peran kita lebih cenderung peran sebagai project management nih. Project ini tuntas nggak? Mengkaitkan dengan project ini tuntas nggak? Dengan departemen unit ini tuntas nggak? Nanti dilihat ujungnya, kita ke arah yang sama nggak? Atau melenceng dan lain sebagainya. Nah itu namanya empowerment. Nah ini biasanya, kalau kita melakukan proses seperti ini, keuntungannya tim-tim yang ada ini lebih
matang. Karena mereka benar-benar diberikan otoritas tuh hampir 90%. Sok beresin ini proyeknya. Ya, di saya sendiri kadang-kadang gitu ya. Misalnya ada psikotes, nanti Pak Rizal bagian psikotes, ada Mbak Jihan gitu ya. Ini kita ada proyek ya dari perusahaan, minta dibuatin assessment begini-begini. Beresin semuanya, siapa? Nah, tinggal kontrol. Nanti bagian training Pak Ismail misalnya. Ada lagi proyek apa? Mail, ini proyek bina. Ada bagian konsultan lagi. Yuk, coba gimana konsultan? Lagi proyeknya apa? Nah, tugas saya cuma ngontrol. Ini proyeknya synchronize nggak? Jalan nggak nih? Gitu kira-kira. Itu yang berkaitan dengan empowerment. Nah, gitu ya. Jadi ada empat model. Oke, silakan Pak. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu. Berkaitan dengan bentuk tim yang efektif. Ini juga tergantung ya, kalau bentuk misalnya contoh. Jadi untuk menentukan mana yang tim yang cocok, ini juga sangat depend on dari kemampuan kita pertama. Kita lebih mampu yang mana? Kalau kita lebih merasa bahwa, oh kayaknya struktural deh, karena saya bukan orang yang sangat confidence, bukan orang yang banyak metode, tapi saya lebih senang bahwa segala sesuatu yang terstruktur, boleh. Nggak masalah juga gitu ya. Hanya mungkin nanti kita harus combine. Karena ingat generasinya, model bisnisnya, orang-orangnya juga berubah. Ya, kalau kita mempertahankan model awareness struktur yang kaku seperti itu, coba lihat. Nanti kita akan berbenturan dengan generasi-generasi yang baru yang nggak suka kalau atasan itu terlalu jauh. Gitu kan ya. Kayak saya di sini, saya punya 2 ruangan. Ruangan lantai 3 itu ruangan saya sendiri, kalau kerja sendiri. Tapi ruangan lantai 2 itu ruangan di mana saya bisa langsung touch dengan tim, gitu kan ya. Sehingga kalau sudah banyak proyek, saya lantai 2 banyaknya. Tapi kalau proyek lagi sedikit, saya lantai 3, gitu lah. Jadi, ya, itu kombinasi yang saya lakukan. Betul. Tapi saya kasih masukan ya Pak Andi ya. Mungkin kalau yang awareness itu malah kalau tim kita, pekerjaan atau bisnis kita atau pekerjaan di area kita lebih stabil. Cocoknya awareness. Tapi kalau harus high speed, kecepatan tinggi, di mana informasi harus segera decision making dan sebagainya, malah menurut saya yang paling efektif itu malah dialog ini. Dialog. Struktur organisasi, nggak apa-apa, struktur, tapi dialog ini perlu dibuka. Sehingga jangan sampai orang yang di bawah, yang di lapangan, yang jungkir balik, tahu kondisinya, malah ketika menginformasikan suatu masalah terhambat. Sehingga yang atas nggak tahu menau tuh. Jadi Pak Andi misalnya, kok adem ayem ya semua lancar gitu nih. Padahal di bawah lagi bergejolak gitu kan ya. Sehingga kombinasinya dialog dan awareness harus sama-sama kombinasi. Gitu Pak. Kalau dialog tuh paling enak tuh. Semua decision, semua informasi itu segera kita dapatkan. Ya entah itu by WA. Kan bukan berarti kita harus ketemu sama bawahan, tapi bawahan boleh mem-WA. Tapi ingat, WA itu dalam konteks grup. Jadi grup itu ada supervisor, ada manajernya juga, sehingga kita bawahan mem-WA, ya berarti mem-WA ini untuk memberikan informasi kepada semua atasan-atasannya sampai di tingkat atas, termasuk Pak Andi juga nanti, oh iya ada informasi ini, bahaya nih. Langsung koordinasi dengan supervisor. Supervisor tolong dong, ini kayaknya kita harus diskusi dulu yuk, kita bahas, ada masalah berat dan sebagainya. Oh, kecepatannya begitu. Partisipasi diperlukan nggak? Kadang-kadang diperlukan juga Pak. Karena kalau misalnya kita sebagai seorang pimpinan sedang menyelesaikan masalah, kadang-kadang bias ya. Bias itu artinya kita sendiri merasa ingin sebagai orang yang entah itu menyanggah atau yang beri ide. Akhirnya semua diem. Ya sudahlah kita ikut aja kata Pak Andre deh. Pak Andre mau ngomong apa. Nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau partisipasi, nggak bisa begitu. Kalau partisipasi, saya juga sebagai pimpinan harus keep dulu. Sebelum semua orang punya giliran untuk memberikan ide ataupun menganalisa permasalahan.